Di video kedua ini kita akan membahas mengenai sistem bilangan bulat, khususnya sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Apabila A, B, C, dan D bilangan bulat, maka sifat yang pertama, A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada sebuah nilai C yang kemudian akan dijumlahkan pada kedua ruas. Jadi di ruas kiri kita jumlahkan dengan C, dan di ruas kanan kita jumlahkan juga dengan C. Sifat yang kedua ini mirip dengan sifat yang pertama, hanya saja sifat ini berlaku untuk perkalian. Jadi jika kita punya A sama dengan B, maka nilai A dikali C akan sama dengan nilai B dikali C. Sifat yang ketiga, jika kita punya A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A tambah C sama dengan B tambah D. Bisa kita lihat A sama dengan B, berarti posisi bilangan di sini dan di sini nilainya sama. Kemudian C sama dengan D. Posisi bilangan ini dan bilangan ini nilainya sama. Sehingga ketika kedua pasangan ini kita jumlahkan, maka hasilnya akan sama. Sifat keempat, jika kita punya A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Sebenarnya sifat keempat ini adalah kebalikan dari sifat yang pertama. Yang kelima, A kali C sama dengan B kali C, dengan C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Demikian pula, sifat yang kelima ini merupakan kebalikan dari sifat yang kedua. Sifat 4 dan 5 di atas berturut-turut disebut sifat kanselasi terhadap penjumlahan dan perkalian. Teorema 1. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka A kurang dari B jika dan hanya jika A tambah C kurang dari B tambah C. Dapat kita lihat di sini, kedua pernyataan ini dihubungkan oleh tanda jika dan hanya jika, atau yang biasa kita kenal dengan biimplikasi. Jika kita punya pernyataan yang dihubungkan dengan tanda ini, maka pembuktiannya harus dilakukan dua arah, yaitu dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Baik, untuk bukti yang pertama, kita akan membuktikan dari kiri ke kanan. Apa maksudnya? Jadi, yang sebelah kiri kita anggap sebagai sesuatu yang kita ketahui, kemudian kita akan membuktikan yang kanan. Begitu pula sebaliknya pada bukti kedua nanti. Oke, baik. Jadi di bukti yang pertama ini akan kita tunjukkan jika A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Oke, berangkat dari kita punya yang diketahui yaitu A kurang dari B. Oke, pembuktian kita punya A kurang dari B. Berarti ada bilangan bulat positif K sedemikian hingga. Oke, ingat video yang pertama yang membahas definisi kurang dari. A dikatakan kurang dari B jika ada suatu bilangan yang jika dijumlahkan dengan A akan menghasilkan B. Ya, jadi di sini kita katakan A kurang dari B
karena ada suatu bilangan positif K, sedemikian hingga A tambah K sama dengan B. Hal tersebut berdasarkan definisi kurang dari. Oke, selanjutnya kita punya ruas kiri dan ruas kanan yang kemudian kedua ruas akan kita jumlahkan dengan C. Sifat ini adalah sifat penjumlahan pada kesamaan. Jadi jika ruas kiri kita jumlahkan dengan C, maka ruas kanan juga kita jumlahkan dengan C. Selanjutnya, kita dapat berlakukan sifat asosiatif di sini. Dapat kita lihat di sini yang dikelompokkan yaitu A dan K. Kemudian di sini berdasarkan sifat asosiatif hasilnya juga akan sama ketika kita mengelompokkan K dan C. Maka kedua ini sama saja nilainya berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan. Oke, baik, selanjutnya kita fokus pada K tambah C. Berdasarkan sifat komutatif, K tambah C sama saja dengan C tambah K. Sifat komutatif, ingat, disebut juga sifat pertukaran. Jadi meskipun kedua posisinya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Berikutnya kita lihat di sini, kita akan melakukan pengelompokan yang berbeda berdasarkan sifat asosiatif. Jika di sini yang dikelompokkan yaitu C dan K, maka di sini kita akan mengelompokkan A dan C. Hal tersebut berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan. Ya, di sini dapat kita ketahui bahwasanya ada suatu bilangan K sehingga A tambah C ditambah dengan bilangan K tersebut menghasilkan B tambah C. Pernyataan ini menandakan bahwasanya A tambah C kurang dari B tambah C berdasarkan definisi kurang dari. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Jadi terbukti jika A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. Baik, sekarang masih dalam teorema yang sama akan kita buktikan dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri maka akan kita buktikan jika A tambah C kurang dari B tambah C, maka A kurang dari B. Oke. Ya, di sini ya bukti kedua akan kita tunjukkan jika A tambah C kurang dari B tambah C, maka A kurang dari B. Berarti kita berangkat dari yang kita ketahui yaitu A tambah C kurang dari B tambah C. Ya baik, A tambah C kurang dari B tambah C berarti ada suatu bilangan bulat positif N sedemikian hingga, ya, jadi ingat kembali definisi kurang dari, kita mengatakan ini kurang dari ini apabila ada suatu bilangan bulat positif yang ketika dijumlahkan dengan ini akan menghasilkan ini. Oke, jadi pernyataan ini berdasarkan definisi kurang dari. Ya baik, selanjutnya berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan, di sini yang dikelompokkan adalah A dan C, maka sama saja jika kita mengelompokkan C dan N. Oke, kemudian berikutnya dari sini akan kita berlakukan sifat komutatif atau pertukaran, jadi C tambah N maupun N tambah C hasilnya tetap sama. Oke, next. Selanjutnya kita lihat di atas yang dikelompokkan adalah N dan C. Maka akan sama juga hasilnya jika kita mengelompokkan A dan N berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan. Next, selanjutnya
Di sini kita perhatikan ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kedua ruas akan kita jumlahkan dengan negatif C. Jadi di ruas kiri kita jumlahkan dengan negatif C, ruas kanan juga kita jumlahkan dengan negatif C berdasarkan sifat penjumlahan pada kesamaan. Oke, selanjutnya kita lihat, kita amati baik-baik pengelompokannya di sini. Di sini akan kita kelompokkan C ditambah negatif C. Kita kelompokkan di sini berdasarkan sifat asosiatif. Kemudian di sini juga kita kelompokkan C ditambah negatif C. Oke, baik. Kita lihat di ruas kiri C ditambah negatif C tentunya menghasilkan 0 berdasarkan sifat inverse penjumlahan. Begitu pula di ruas kanan, C ditambah negatif C juga menghasilkan 0. Berikutnya, setiap bilangan apapun dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu pula dengan ruas kanan. Hal tersebut berdasarkan sifat identitas penjumlahan. Oke, baik. Di sini kita lihat bahwa ada suatu bilangan N sehingga menyebabkan ketika A dijumlahkan dengan N menghasilkan B. Dengan demikian, berdasarkan definisi kurang dari, kita dapat mengatakan bahwa A kurang dari B. Jadi terbukti jika A tambah C kurang dari B tambah C, maka A kurang dari B. Oke, baik, kita pindah ke teorema 2. Jika A dan B anggota bilangan bulat, jika A kurang dari B, maka yang pertama, A kali C kurang dari B kali C untuk C bilangan bulat positif. Yang kedua, A kali C lebih dari B kali C untuk C bilangan bulat negatif. Jadi di sini ada 2 poin yang akan kita buktikan. Kita akan membuktikan poin pertama, jika A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C untuk C bilangan bulat positif. Baik, berangkat dari yang kita ketahui yaitu A kurang dari B. Ya, A kurang dari B berarti ada bilangan bulat positif K sedemikian hingga ketika kita menjumlahkan A dengan bilangan K tersebut akan menghasilkan B. Ini adalah definisi kurang dari. Selanjutnya, kedua ruas akan kita kalikan dengan C. Ruas kiri kita kalikan C, ruas kanan kita kalikan C. Hal tersebut berdasarkan sifat perkalian pada kesamaan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan sifat distributif. A tambah K kali C hasilnya adalah A kali C ditambah K kali C. Hal tersebut berdasarkan sifat distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita mempunyai suatu bilangan K kali C sedemikian hingga A kali C ditambah K kali C sama dengan B kali C. Dengan demikian, berdasarkan definisi kurang dari, kita dapat mengatakan bahwasanya A kali C kurang dari B kali C. Jadi terbukti jika A dan B bilangan-bilangan bulat dan C bilangan bulat positif serta A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C. Oke, masih dalam teorema yang sama. Sekarang kita akan membuktikan poin kedua. Jika A kurang dari B, maka A kali C lebih dari B kali C untuk C bilangan bulat negatif. Jadi poin kedua ini merupakan kebalikan dari poin yang pertama.
Jika poin yang pertama C adalah bilangan positif sehingga dia tidak merubah tanda, yang awalnya kurang dari tetap menjadi kurang dari. Tetapi di poin 2 C adalah bilangan bulat negatif sehingga nantinya tandanya akan berubah. Yang awalnya kurang dari ketika dikalikan dengan C negatif maka tandanya akan berubah menjadi lebih dari. Oke, kita berangkat dari yang kita ketahui ya, yaitu A kurang dari B. A kurang dari B berarti ada bilangan bulat positif K sedemikian hingga ada suatu bilangan bulat K sedemikian hingga A ditambahkan dengan K sama dengan B berdasarkan definisi kurang dari. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan C berdasarkan sifat perkalian pada kesamaan. Baik, selanjutnya akan kita lakukan sifat distributif sama dengan yang tadi ya. Jadi hasilnya adalah A kali C tambah K kali C berdasarkan sifat distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan. Ya, karena K bilangan bulat positif, jadi ini bilangan bulat positif ya berdasarkan definisi tadi. Dan C bilangan bulat negatif. Ingat, di poin kedua kita punya syarat bahwa C adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi kita punya K positif, C negatif. Sehingga ketika K dikali C, karena C bernilai negatif, maka hasilnya adalah suatu bilangan negatif K kali C. Oke, jadi selanjutnya dari yang di atas dapat kita jabarkan lagi, yaitu hasil yang kita peroleh ini ya, kemudian kedua ruas akan kita jumlahkan dengan suatu bilangan ini. Sehingga ruas kiri akan kita jumlahkan dengan negatif K kali C. Begitu pula ruas kanan akan kita jumlahkan dengan negatif K kali C. Oke, baik. Selanjutnya akan kita kelompokkan ini dan ini ya. Berdasarkan sifat asosiatif kita kelompokkan. Ya, selanjutnya dapat kita lihat K kali C ditambah negatif K kali C tentunya akan menghasilkan 0 berdasarkan sifat inverse penjumlahan. Oke, selanjutnya ingat bilangan apapun dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri berdasarkan sifat identitas penjumlahan. Oke, baik. Jika kita amati pernyataan ini, berarti ada suatu bilangan ini sehingga ketika bilangan ini dijumlahkan dengan bilangan ini menghasilkan bilangan A kali C. Dengan demikian dapat kita nyatakan bahwa B kali C kurang dari A kali C. Atau jika kita baca terbalik maka A kali C lebih dari B kali C. Hal tersebut berdasarkan definisi kurang dari. Ya, jadi terbukti ya, jika A dan B bilangan-bilangan bulat dan C bilangan bulat negatif serta A kurang dari B, maka A kali C lebih dari B kali C. Oke, baik, sekarang kita pindah di teorema 3. Sifat transitif urutan A, B, dan C anggota bilangan bulat. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Ya, jadi ini namanya sifat transitif. A kurang dari B, B kurang dari C, maka A kurang dari C. Oke, akan kita tunjukkan ya, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Oke, yang pertama ingat kita punya yang diketahui ada 2 poin, yaitu A kurang dari B dan B kurang dari C. Oke, sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa ingat A kurang dari B dapat kita nyatakan bahwa ada suatu bilangan M sehingga A ditambah M sama dengan B. Kemudian
B kurang dari C dapat kita nyatakan ada suatu bilangan N sedemikian hingga B ditambah N sama dengan C. Ini berdasarkan definisi kurang dari. Berikutnya, di sini dapat kita ketahui bahwa kita mempunyai dua pernyataan. Ini kita sebut pernyataan 1, ini kita sebut sebagai pernyataan 2. Oke, baik. Di sini akan kita fokuskan A tambah M sama dengan B. Kedua ruas kemudian kita jumlahkan dengan N. Jadi dia berangkat dari kalimat pertama ya, pernyataan pertama A tambah M sama dengan B, tetapi kedua ruas kita jumlahkan dengan N. Ini berdasarkan sifat penjumlahan pada persamaan. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ruas kiri masih tetap ya. Nah, karena di ruas kanan kita punya pernyataan kedua bahwa B tambah N sama dengan C, maka nilai B tambah N kemudian menjadi C. Selanjutnya kita berlakukan sifat asosiatif. Di sini yang dikelompokkan adalah A dan M. Kemudian kita akan mengelompokkan M dan N di sini. Hal tersebut berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan. Nah, di sini dari kalimat ini dapat kita ketahui bahwa ada suatu bilangan sehingga ketika bilangan itu dijumlahkan dengan A menghasilkan C. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa A kurang dari C berdasarkan definisi kurang dari. Jadi terbukti jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Sekian pembahasan kita untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.